sini dari Klinik Permata Hati Bontang. Ini hari Sabtu, saya jadwalnya praktek di klinik. Kebetulan hari ini ada janji temu dengan beberapa pasien, tapi tadi agak rintik-rintik ya sepertinya, jadi pasiennya mungkin agak terlambat. Karena saya sengaja lebih pagi datangnya, karena memang pengen menyempatkan waktu untuk sharing dengan teman-teman, sedikit sharing aja, siapa tahu bermanfaat, terutama buat yang sudah pakai DRW Skincare. Dan di sini mungkin ada juga BC-BC DRW ya, baik member maupun reseller. Halo semuanya, atau teman-teman semuanya, para customer DRW, halo, assalamualaikum semuanya. Oke, baik. Saya sebenarnya mau membahas sedikit aja mengenai hal-hal yang akhir-akhir ini sedang viral ya di para kalangan pemakai DRW Skincare. Juga mungkin menjadi pertanyaan di lubuk hati kebanyakan para member dan reseller DRW Skincare adalah mengenai isu yang paling utama saat ini, yaitu perpindahan krim malam dari krim malam versi lama menjadi versi baru saat ini. Ini akan saya kasih penjelasan sedikit aja. Sebenarnya saya tidak akan mengklaim apa-apa. Nanti baik atau buruknya, benar atau salahnya nanti akan kembali kepada teman-teman semua sekalian. Teman-teman yang akan menilai, dan saya cuma akan ngasih penjelasan yang mungkin akan bisa teman-teman pahami secara logika. Ya. Jadi dunia kedokteran ini kan berkembang. Nah, sama sih seperti dunia semuanya berkembang. Dan terutama di bidang estetik ya, tentu saja juga ikut perkembangan itu. Sangat-sangat berkembang, terutama di beberapa tahun terakhir ini. Nah, begitu juga dengan DRW Skincare. Nah, ini kan karena kita mengikuti perkembangan, dan akan saya contohkan sedikit ya, sedikit saja di dunia kedokteran yang lain. Misalnya teman-teman sakit kepala. Kalau zaman dulu kita sakit kepala itu obatnya apa sih? Misalnya kita ke dokter, cuman akan dikasih obat untuk anti nyeri. Itu yang pertama. Kenapa langsung dikasih obat anti nyeri? Ya supaya kita segera bisa istirahat lagi, supaya kita bisa segera makan lagi dengan benar, supaya pikiran kita juga jadi tenang karena udah nggak sakit lagi. Jadi memang lini pertama dalam pengobatan adalah mengobati gejala. Dan itu berlaku untuk kebanyakan penyakit-penyakit. Mengobati gejala itu adalah pertama kali yang dilakukan oleh dokter supaya memberikan rasa nyaman pada pasien. Penyebab dari sakitnya kita. Apa itu penyebabnya? Misalnya tadi sakit kepala. Ternyata sakit kepala nggak cuman karena misalnya lagi bokeh, lagi nggak punya uang, atau lagi banyak pikiran, stres. Ternyata penyebabnya sangat luas. Jadi penyebab sakit kepala kan bisa macam-macam. Ternyata dari mata bisa, misalnya dari telinga, sakit telinga, misalnya dari gigi juga bisa, atau kelainan-kelainan organik di otak, dari hormonal juga bisa. Jadi banyak sekali penyebabnya. Nah, sekarang kita bawa itu pengaplikasian ke DRW ya. Jadi kalau dahulu pada saat dunia kedokteran masih di tahun 2015, pada saat DRW Skincare berdiri, tentu saja yang pertama kali DRW lakukan adalah kita sebagai seorang dokter mengatasi keluhan dari pasien yang datang. Orang datang dengan flek, orang datang dengan jerawat, tentu saja yang berat ya. Kalau datang ke dokter pasti keluhannya semuanya, tidak ada yang cuman contohnya sekedar pengen cerah gitu aja. Biasanya rata-rata bermasalah. Dia sudah bolak-balik pengobatan, dia sudah bolak-balik pakai krim OTC. OTC itu over the counter, yaitu krim-krim yang dijual bebas, yang dibeli bebas di pasaran. Udah bolak-balik berbagai merek, ganti-ganti merek, tapi ternyata
tidak atau belum mempan juga. Nah, itu udah kebanyakan seperti itu pasien DRW skincare. Nah, datang ke dokter, ya tentu saja kita harus memberikan pengobatan yang bisa langsung menghentikan gejala atau membantu dia supaya gejalanya bisa berkurang. Misalnya flek, ya kita kasih obat untuk atau kita kasih racikan atau juga krim untuk flek. Begitu juga untuk jerawat, kita kasih obat untuk jerawat. Di mana pasien itu membutuhkan pengobatan yang cepat. Seperti itu adalah gold standar pengobatan pertama kali. Nah, kemudian baru kita juga tidak lupa untuk menggali penyebabnya. Karena kalau kita hanya mengobati gejalanya saja, begitu obat itu atau krim tersebut langsung di-stop tiba-tiba, gejala yang tadinya tertekan itu bisa langsung tiba-tiba naik kembali. Nah, oleh sebab itu, dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan dunia kedokteran terutama di bidang estetik, DRW juga mengikuti hal tersebut. Ya, siapa sangka kalau dahulu tea tree oil itu ternyata bisa bermanfaat untuk jerawat. Dan sekarang ternyata sudah sangat luas di dunia kecantikan dan juga kosmetik untuk mengobati jerawat. Kalau dulu orang masih pakai dokter-dokter ya, kebanyakan zaman dulu itu masih pakai ya pakem zaman dulu. Ya, kita untuk pengobatan jerawat yang berat datang ke dokter masih menggunakan antibiotik, steroid. Ternyata setelah begitu banyak penelitian, ternyata bisa loh ngobatin jerawat dengan tea tree oil, kemudian obat-obat jerawat yang lain seperti BHA, asam salisilat ya, kemudian dengan sulfur, ternyata itu bisa juga bermanfaat. Nah, tapi bedanya apa? Ketika sudah pakai ingredients lain itu, tentu saja harus ada proses. Nah ya, ketika kita sudah mengobati penyebab atau kita memperbaiki kulit dari dalam, itu membutuhkan proses yang panjang. Nah, proses yang panjang itu tergantung orangnya. Ada yang 1 bulan cukup, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang butuh 1 tahun. Itu kalau kita sudah ngomongin nyembuhin dari dalam. Tapi kalau kita cuma ngomongin nyembuhin keluhan saja, ya kita tentu saja bisa, hanya dalam waktu yang cepat. Begitu ya, seperti itu logikanya. Ketika kita juga misalnya tadi sakit kepala, bisa nggak kita nggak perlu tahu penyebabnya apa? Kita cuman mikirin ya udah, yang penting minum obat sakit kepala aja. Kalau sakit kepala minum obat, kalau sakit kepala minum obat. Bisa nggak kayak gitu? Ya bisa, ya terserah. Tapi kan kalau kamu ke dokter, kan nggak kayak gitu cara mainnya. Dokter mungkin awal ngasih obat untuk meredakan sakit kepala, tapi setelahnya kan dokter nggak mau kayak gitu terus-terusan. Pasti ayo kita cari penyebabnya. Supaya apa? Supaya tuntas sakit kepalanya, supaya nggak kumat-kumatan. Begitu juga kamu flek, kamu jerawat. Oke, kita obatin jerawatnya, kita obatin fleknya. Mau cara yang gimana? Yang cepat? Oke, punya, bisa. Tapi apa mau terus-menerus seperti itu? Tentu saja kan kita punya cara lain, dan kebetulan di beberapa tahun terakhir ini perkembangan dunia estetik sudah sangat luar biasa berkembangnya. Bahkan beberapa ingredients yang tadinya hanya dianggap sebagai obat biasa, seperti misalnya saya kasih beberapa contoh ya, seperti asam tranexamat. Itu tadinya sebagai obat-obat untuk apa tuh? Untuk menghentikan pendarahan. Ya, mungkin teman-teman bisa googling. Tapi ternyata kesininya bisa banget dipakai untuk mengobati melasma ya, dengan itu tadi, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di situ juga yang coba DRW Skincare terapkan, bahwa kita nggak mau dong ketinggalan dari ilmu pengetahuan
dan gencarnya ilmu pengetahuan teknologi yang saat ini berlangsung. Kita mau terus mengikuti nih. Tujuannya apa? Tentu saja tujuannya untuk kebaikan teman-teman semuanya. Oh, nggak mau deh dok, nggak mau saya pokoknya nggak mau ikut perkembangan, saya maunya tetap pakai yang lama aja. Ya boleh, terserah. DRW terus tetap bisa kok, bisa kita ambilkan nanti dari pihak kedua untuk krim racikan yang kalau memang teman-teman tetap mau pakai yang itu. Tapi kalau DRW skincare, kita sudah komitmen, kita pengen ngikut dunia perkembangan, kita pengen ikut dunia kedokteran yang sudah berkembang saat ini. Bahwasannya, oh ternyata nggak harus pakai hidroquinone untuk ngobatin melasma, ternyata nggak harus pakai steroid untuk menekan keluhan-keluhan. Ternyata ada banyak, beberapa ingredients lain yang bisa kita pakai untuk ngobatin pasien-pasien kita, ya. Tapi apa akibatnya? Apakah akan sebagus yang pertama? Apakah akan secepat yang pertama? Tentu saja semuanya itu akan berproses. Kalau mau yang cepet, ya cuman ngobatin gejala. Sama semua penyakit seperti itu. Mau kamu sakit emah, mau kamu sakit perut, sakit mata, sakit kepala, sakit apapun, kalau mau yang hanya hitungan jam atau hitungan hari atau hitungan minggu bisa teratasi, itu adalah gejala. Sekali lagi catat gejala. Tapi kalau kamu mau mengatasi apa yang dari dalam penyebabnya, yaitu kita harus pakai ingredients yang lain yang bisa ngobatin penyebabnya. Nah, kalau kita sudah ngobatin penyebab, membicara tentang penyebab, itu tadi butuh waktu lama. Yang kedua tentu saja butuh kesabaran. Yang ketiga, ini efeknya memang tidak sekuat yang pertama. Jadi selain waktu dan kesabaran juga mungkin efeknya tidak langsung tampak, ya.